Nah, kalau yang dicintai lawan jenis, ya hidupnya juga hanya akan terfokus untuk mendapatkan lawan jenisnya itu. Laki-laki mencintai perempuan, gimana cara bisa mendapatkannya? Kalah rupa menang dupa, kalah donya menang donga, kalah duit menang wirid, kalah rupa-rupa bangka. Mbuh aji jaran goyang, mbuh aji jaran jengking, aji jaran meleding, ya dicakke kok pengen dapat yang dicintai. Wiridan tasbih diputer wer 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 wer. Sumiyati 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 wer wer wer. Sulastri 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 sulastri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'idil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim ulama, para bapak kiai, para tuan guru, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang mewakili Bapak Bupati Banyuasin, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin yang berkesempatan hadir, Bapak Camat Talang Kelapa bersama jajaran Muspika, hadir juga Bapak Kapolsek yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Kelurahan Air Batu bersama para lurah dan kepala desa sekitar, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor Banser, bapak-bapak dari Linmas, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah. Hari ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, dan insya Allah bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini dalam rangka
Hormat peringatan tahun baru 1439 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini bagi kita bisa lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun depannya lagi jauh lebih baik daripada tahun ini. Karena orang yang baik itu memang orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang seperti itu fahuwa minan najihin, dia adalah bagian dari orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini cuma sama dengan kemarin, fahuwa minal khasirin, dia orang yang rugi karena tidak ada peningkatan kebaikan. Apalagi hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa minal halikin, dia adalah orang yang celaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bijak mengatakan, para jamaah, orang yang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Orang yang gagal, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan. Pantas kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Dia bisa bermanfaat untuk melindungi pemiliknya, tapi kalau sembrono itu wis kadung. Pedang itu juga bisa mencelakakan sang pemilik. Demikian pula waktu, kalau kita pandai memanfaatkan maka banyak hal-hal positif yang kita raih dengan waktu itu. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan, maka hal-hal negatif akan menimpa diri kita karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Bapak Ibu para jamaah, sesungguhnya waktu baru menurut Islam itu bukan tahunan, bukan hanya tahun baru saja yang harusnya diperingati, diingat-ingat dan diambil pelajaran serta hikmahnya. Karena dalam Islam waktu baru itu mestinya bukan tahunan, tapi harian. Kita diberi kesempatan oleh Allah memasuki tahun baru, diberi kesempatan hidup baru untuk menjalankan kebaikan yang baru. Tapi sesungguhnya yang patut kita syukuri adalah harian, hari baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga tuntunan dalam Islam, setiap bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa, diawali dengan alhamdulillah. Udah hafal kan doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh. Tapi kalau jam 8 pagi baru bangun, doanya beda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bangun tidur baca alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan kok semalaman kita bisa nyenyak istirahat dalam tidur, bukan. Tapi alhamdulillahnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan baru, menjalani amal-amal kebaikan yang baru. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, jujur saya nggak hafal redaksinya. Saya tuh kalau nggak hafal ya bilang nggak hafal. Kalau saya goblok ya ngaku goblok. Daripada orang bodoh tapi gayanya kayak orang pinter, itu malah bingung no wong. Ngaji baru kemarin sore dikit-dikit qala ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan malah bingung no umat. Maka kalau saya nggak hafal, saya bilang nggak hafal. Tapi maksud dari hadis yang panjang itu saya ngerti.
Lah kalau saya nggak hafal terus saya paksakan akhirnya salah ya malah nggak karu-karuan gitu loh. Kurang lebih maksudnya begini. Setiap pagi matahari terbit itu matahari selalu berkata pada kehidupan, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Sesungguhnya aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkan aku sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai kiamat nanti. Artinya para jamaah, pagi tadi itu bukan pagi yang kemarin, juga bukan pagi yang esok. Walaupun rasanya sama, tapi nuansanya beda, esensinya berbeda, substansinya berbeda. Aku ngomong sisian ini paham apa ora sampean? Manggut-manggut iku mergo ngerti apa mergo bingung? Saya cuman mancing daya intelektual para jamaah. Maka di awal ini saya pakai bahasa yang agak gentle. Padahal sebenarnya saya sadar yang saya omongi ini orang-orang yang IQ-nya masih rendah. Yang tersinggung silakan angkat kaki dari sini. Ngaji bareng Anwar Zahid itu kuncinya nggak boleh tersinggung, nggak boleh sakit hati, nggak boleh marah, nggak boleh temperamen. Jadi sebelum terlanjur saya ingatkan, yang sakit hati tersinggung silahkan minggat. Karena kata-kata saya ini mulai nanti sakit-sakit tok rasanya. Dan bahasa saya sangat kasar. Mungkin ada yang bilang tuh ceramah kok kasar banget. Bagi saya kasar nggak masalah, yang penting laris. Daripada ceramah halus tapi nggak laku. Ceramahnya halus yang datang cuma 7 orang. Yang 5 ngantuk, yang 2 tidur. Dan saya sudah siap resiko Pak Camat, andaikan dibilang tuh Ustadz ceramahnya kasar banget, paling-paling resikonya nggak diundang lagi ke sini. Nggak apa-apa, nyari tempat lain. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, nggak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus itu mencelakakan. Lumut itu halus, ayo liwatono kejelungup gue. Parut itu kasar tapi diperlukan sama ibu-ibu, betul? Kasar-kasarnya parut orang dadekke merucut, malah dadekke lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut. Orang dadekke merengut malah dadekke ngerakut. Lah kuwi urung kasar-kasare kancut. Wah malah nekake manuk kutut nek kuwi. Siang ini bukan siang yang kemarin. Bukan siang yang besok. Malam nanti bukan malam yang kemarin, bukan pula malam yang besok. Walaupun rasanya sama, suasananya sama, tapi substansinya berbeda. Sehingga tepat kalau orang bilang kesempatan itu cuma datang sekali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu adalah kesempatan yang baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini untuk selalu berikhtiar melakukan perbaikan demi untuk meraih kebaikan dengan target mendapatkan yang terbaik. Saya ulang, tolong kata-kata saya nanti ditulis di status Facebook masing-masing. Mari senantiasa kita lakukan perbaikan dengan target untuk meraih kebaikan. Tentu saja tujuan utamanya agar kita mendapatkan yang terbaik. Terutama dalam hal ini adalah mengenai ibadah. Kita tingkatkan kualitasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku.
kecuali untuk beribadah kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, saudaraku rahimakumullah, Sayyidina Ali membagi hitnya ibadah. Hit itu artinya tangga, tahapan dan tingkatan, bukan hit yang obat nyamuk itu. Menjadi tiga, ada tiga tingkatan ibadah, ada tiga tangga orang beribadah menurut Sayyidina Ali. Ini berdasarkan tujuannya. Yang pertama, ibadah yang dilakukan dengan tujuan karena takut akan siksa neraka. Jadi dia mau beribadah, mau menjalankan amal kebaikan dan amal soleh karena dia takut disiksa di neraka. Ibadah seperti ini, para jamaah, diidentikan dengan seorang pembantu yang mau menjalankan tugas-tugasnya, mau bekerja karena takut sama majikannya. Ketika ada majikannya, dia seakan-akan bekerja keras, semua kerjaan dilakukan, ya nyapu, ya ngepel, ya masak, ya korah-korah, ya nyuci. Tapi ketika nggak ada majikannya, dia kerja asal-asalan, bila perlu gak mau kerja. Halo? Karena dasarnya dia bekerja hanya takut sama majikan. Bisa pula digambarkan seorang anak buah yang mau menjalankan tugasnya karena takut sama komandannya, takut sama bosnya. Kalau ada bosnya, wah tugas itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika bosnya nggak ada, komandannya nggak ada, asal-asalan atau bahkan nggak mau mengerjakan. Seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah karena lagi diawasi sama gurunya, karena takut nggak naik kelas, karena takut nggak lulus, sehingga ketika nggak ada gurunya dia nggak mau mengerjakan tugas itu. Atau seorang istri yang mau melayani suami karena takut didamprat sama suaminya, karena takut dimarahin sama suaminya, karena takut nggak dikasih uang belanja sama suami. Seorang penceramah yang mau memberikan tausiah dan nasihat-nasihatnya karena takut nggak dibayari. Naif sekali itu. Jadi itu gambaran orang yang beribadah karena takut siksa neraka. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena dasar ingin dimasukkan surga. Ibadah seperti ini diidentikan seperti seorang pedagang, pemborong yang mau melakukan pekerjaannya karena profit, keuntungan. Dia hanya melihat keuntungan saja. Jadi kalau ada untungnya ya dilakukan, kalau nggak ada untungnya ya nggak dilakukan. Atau seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas di sekolah karena ingin dapat nilai bagus, karena ingin naik kelas, karena ingin lulus. Seorang pegawai yang aktif, komit, disiplin karena hanya sekedar ingin dapat promosi jabatan, ingin naik pangkat. Halo? Seorang istri yang mau melayani suami karena berharap dikasih uang belanja tambahan, karena berharap dibeliin kalung, dibeliin gelang. Ini dasarnya karena materi. Jadinya mesti nggak bener. Ketika dikasih uang belanja banyak, suaminya disayang-sayang, pelayanannya dibaik-baikin. Suaminya berdiri aja langsung dirangkul bangke aneh, manggilnya papah. Tapi ketika uang belanjanya berkurang atau nggak dikasih uang belanja, ganti camah-camah jadinya. Halo?
Mbah gak digatekke kok. Ketika suami duitnya banyak dikasih uang belanja gede, pokoknya suami tidur ya pijitin roto. Sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Tapi ketika uang belanja cuman sedikit, suami nggak punya duit, suami capek habis kerja, mah tolong pijitin. Podo pegele. Gak wong lanang tok sing pegel, wong wedok ya pegel. Ada nggak yang kira-kira seperti itu? Orangnya datang pakai kerudung warna apa? Ini jadinya mesti nggak baik. Nanti jadi berabe. Ketika uang belanja kurang, suami mau pergi, mau ganti baju, ambil dari almari kok baju kotor. Kan suaminya mengeluh, nyuci baju nggak bersih. Enteng aja istri jawabnya, belanja kurang minta bersih. Sini kurangannya yang 1 juta, nanti bersih bajumu, untumu bersih. Minta dibikinin minuman kopi, begitu jadi rasanya pahit, kan suaminya ngremeng. Kopi pahit banget ora dikei gula. Belanjane kurang 700.000 kok njaluk legi. Gore sing 700.000 engko lak legi, nek perlu awakmu tak huruki gula. Lah kalau diterusin gawat. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim, sedang hot-hotnya, tiba-tiba istrinya ngomong, stop, turun dulu. Sini kekurangannya yang 1.500.000. Nah, kalau dikasih nanti lanjut. Nah, kalau nggak dikasih turun, nggak usah metingkring. Gambaran dari ibadah yang dilakukan karena berharap ingin masuk, mbok gak semangat, karena ingin dimasukkan surga, ingin dapat upah. Ya seperti penceramah mau berceramah karena ingin dapat bayaran. Itu nggak bener itu. Saya udah sering sampaikan di mana-mana. Kalau ada ustadz, kiai, siapapun yang berceramah tujuannya nyari duit, nyari bayaran, dosa itu. Dosa. Tapi lebih berdosa lagi kalau ada panitia yang ngundang kiai, ustadz suruh ceramah nggak dikasih duit. Ya sama dosanya dengan camat datang ke acara tabligh akbar tapi nggak nyumbang. Ya bukan cuman camat, ya lebih-lebih DPR. Uang yang mendudukkan di kursi legislatif itu rakyat, sementara rakyat rumah hajat punya acara kayak gini kok nggak nyumbang. Ya itu pasti kualat itu DPR-nya. Salahnya mau datang. Halo. Yang memilih rakyat ya jangan sampai berkhianat kepada rakyat. Dulu janjinya mau memperbaiki jalan. Dulu janjinya mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi ya alhamdulillah saya terima kasih kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, yang telah betul-betul menjalankan tugasnya mewakili rakyat. Buktinya rakyat pengen mobil bagus sudah diwakili, rakyat pengen rumah mewah sudah diwakili, rakyat pengen makan enak sudah diwakili, rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakili. Wakil loh. Rakyat yang nggak boleh protes sudah diwakili kok. Wes. Nyumbangmu cuma 5.000 cerewet. Yang ketiga, nah, ini levelnya level atas, kelas tinggi, motivasinya sangat mulia. Ibadah yang dilakukan bukan karena takut siksa neraka,
bukan karena ingin masuk surga, tapi didasari karena cinta, benar-benar hanya berharap ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, saudaraku, para jamaah sekalian, dari 3 level ibadah tadi, rata-rata dari kita yang hadir di sini itu belum bisa mencapai level ketiga, ibadah yang berdasarkan cinta. Jadi mau menjalankan ibadah itu ya karena takut siksa neraka, ingin dimasukkan surga. Untuk mencapai level ibadah berdasarkan cinta masih sangat sulit. Yang ngomong sendiri loh, mbuh-mbuhan. Apa maneh Pak Camat? Loh, iku camat apalagi dapuramu, ngono lho. Lah orang yang mau beribadah karena takut disiksa neraka, berarti andaikan Allah tidak menciptakan neraka, andaikan nggak ada siksa neraka, jelas dia nggak mau ibadah. Orang yang beribadah karena ingin dimasukkan surga, andaikan nggak ada surga, ya berarti dia nggak mau beribadah. Tapi kalau ibadahnya karena cinta, nggak peduli masuk neraka, nggak peduli masuk surga, ibadah jalan. Wong ibadahnya bukan karena dimasukin neraka. Yang penting saya ibadah, Allah ridho, masuk neraka, masuk surga, terserah Allah. Mau mantuk-mantuk ibu paham bohora. Lebih baik masuk neraka tapi diridhoi Allah daripada masuk surga tapi Allah nggak ridho. Loh bingung toh? Nah, memang IQ rendah. Apa enaknya masuk surga tapi kalau Allah nggak suka, Allah nggak ridho, ya di surga tempatnya tapi nggak disapa sama Allah, nggak diperhatiin sama Allah, ya kluyur kayak wong ilang. Sama sampean masuk ke rumahnya Pak Camat, ya ya boleh masuk ke situ, tapi sama Pak Camat, sama Bu Camat, sama keluarga sama sekali nggak disapa, nggak ditanya, nggak diapa-apain. Itu bahasa Inggrisnya the rai gedek. Ya nggak enak dong. Meskipun di neraka kalau Allah ridho, neraka itu nggak sakit, diridhoi Allah. Ya nggak panas. Paham karepmu, nggak paham karepmu. Bapak Ibu para jamaah. Nah karena fenomena banyaknya umat yang rata-rata ibadahnya masih level takut neraka dan ingin masuk surga, ada seorang sufi yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini seorang sufi perempuan yang luar biasa. Rabi'ah Al-Adawiyah itu tiap malam qiyamul lail, tahajudnya 1000 rakaat. Sami nggih kalih ibu-ibu mriki? Pret. Orang kalau ahli qiyamul lail, ahli tahajud itu wajahnya cerah, gak burek-burek ngono. Pernah satu ketika Rabi'ah Adawiyah itu berlari-lari mengitari pasar di kota Basrah sambil membawa api dan air. Tangan kanannya membawa api, memegang the oncor. Sakarepku toh. Tangan kirinya pegang tempat air yang terbuat dari tanah. Ya, the kendi. Itu bahasa Indonesianya tanah air. Lah kan bahannya tanah, isinya air. Wadahnya tanah, isinya
air, kan gitu toh. Maka ketika minum pakai kendi itu bahasa Indonesianya menjunjung tanah air itu. Jadi tangan kanannya itu bawa obor dengan api yang berkobar-kobar, tangan kirinya bawa kendi yang penuh berisi air. Sambil berlari-lari mengitari pasar. Orang-orang yang di pasar heran dan apa ya namanya? Menegur. Ya leren mikir tuh Bu. Mosok menakoi. Menegur. Wahai Robi'ah, kenapa engkau berlari-lari mengitari pasar sambil tangan kananmu membawa api, tangan kirimu membawa air? Untuk apa? Robi'ah al-Adawiyah menjawab, dengan api di tangan kananku ini aku akan membakar surga, biar surga itu panas. Siapapun yang masuk di situ nggak akan kerasan, nggak akan betah. Agar tidak ada orang yang beribadah karena berharap surga. Dan dengan air di tangan kiriku, aku akan memadamkan api neraka, sehingga tidak ada lagi orang yang ibadah karena takut dengan api neraka. Ini sesungguhnya sindiran buat masyarakat Air Batu. Desa kok aneh jenenge. Apa ya ana banyu watu ini? Air hujan, air laut, air kelapa, air mata, lumayan air liur, air batu. Kecamatannya ya Talang Kelapa, Talang ya Talang Seng, Talang Besi, Talang Kelapa. Gawene lho piye? Kita disindir sama Nyai Robi'ah Adawiyah bahwa selama ini level ibadah kita ya masih seperti itu. Lagi-lagi Robi'ah al-Adawiyah berdoa dengan munajat cinta yang sangat indah. Begini munajatnya, wahai Allah Tuhanku, jika aku beribadah kepadamu karena berharap surgamu, maka jauhkan aku dari surga sejauh-jauhnya. Jangan pernah ciumkan kepadaku aroma surga. Dan jika aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang terdalam, dan siksa aku di neraka dengan siksaan yang paling pedih. Tapi jika aku beribadah kepadamu semata-mata karena cinta kepadamu, maka curahkan kasih sayang dan ridhomu kepadaku. Nah, ini aku nuruti kemauannya MC tadi, Master of Ceremonial atau MC modal cocot. Lah, terserah aku dong nyingkat singkatan ae kok. Kan katanya mutiara, kata-kata mutiara. Ya kudu tak kei kata-kata mutiara nah. Mulai tadi kan sudah kata-kata mutiara. Saking aneh sampeyan yang kurang cerdas. Lo indah banget lo ini munajatnya Robi'ah al-Adawiyah. Mengajarkan kepada kita ibadah yang benar. Durung jalan. Woi, panitia tolong duduk dulu. Nanti di komando bareng-bareng bersedekah sambil bersolawat bareng-bareng. Karena kalau itu kotaknya jalan narik infak sementara saya lagi ceramah, nggak mungkin ceramah saya diperhatiin.
Saya tuh paling tidak suka kalau urusan ngaji, ngaji. Apalagi waktu ngaji ceramah kayak gini ada panitia departemen perbadokan yang intak-intik. Saya langsung stop, berhenti. Ngaji, mbadok. Kalau saya begitu, nggak iso dicampur-campur saya. Ya mana mungkin bisa untuk mendengarkan ngaji sambil ribut urusan makanan. Gitu loh. Setuju? Setuju, semuanya takut sama kota amal. Begitu di stop ya malah tepuk tangan. Wong gagah-gagah ngono kok wedi karo kota amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saking pentingnya ibadah berdasarkan cinta. Memang para jamaah, hidup ini harus ada cinta. Karena love is the power of life. Artinya apa aku yo gak ero ya. Empuh. Ana wong kepengin gaya ya diguyu. Cinta itu kekuatan dalam hidup. Hidup ini kalau nggak ada rasa cinta, maka kehidupan akan terasa hampa. Hidup tanpa cinta menjadi semu, tak berarti, tak bermakna. Memang hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, hidup tanpa cinta bagaikan bantal tanpa iler, bagaikan hidung tanpa umbel. Hati kalau kosong dari cinta itu pasti mengeras, hati akan membeku. Bahkan tubuh jasad kita ini kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, jadinya ya hidup segan, mati tak mau. Cinta pula lah yang menggerakkan roda kehidupan kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Seberapa lajunya, kencang lambatnya, tergantung besar kecil dan tinggi rendah kualitas cinta kita. Mbok paham mbok gak? Lah pertanyaannya sekarang, apa yang kita cintai dalam kehidupan ini? Karena ini sangat menentukan laju dan gerak roda kehidupan kita. Para jamaah, coba. Cinta sangat menentukan kehidupan. Kalau yang kita cintai harta benda, kalau yang dicintai kekayaan dunia, pasti embo. Sing dipikir yo meng donya. Sing diangen-angen yo mok donya. Sing ana ning atine yo meng donya. Riwa-riwi polahe ndak karuan yo golek donya. Karena yang dicintai dunia, maka dia rela banting tulang, peras keringat, kerja nggak kenal waktu, sampai kadang-kadang sholat ditinggalin. Sholat fardu yang seharusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Kumat-kumatan, berani banget ninggalin sholat gara-gara dunia. Sekalinya sholat ya dirangkep-rangkep, tumpuk-tumpuk, ya lucu niatnya. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Karena dia cinta dunia, maka konsentrasi hidupnya ya cuman dunia. Pikirannya ya penuh dunia. Dia pasti akan bekerja keras demi untuk mendapatkan dunia yang dicintainya itu. Kalau yang dicintai jabatan,
pasti hidupnya akan terfokus dengan cara untuk meraih jabatan itu. Jangan heran kalau sekarang banyak calon-calon yang mulai gentayangan. Itu di tepi-tepi jalan itu banyak baliho-baliho, foto-foto gede-gede. Jadi rela jadi penunggu jembatan. Nah, fotonya dipasang di situ. Bahkan kadang-kadang jadi penunggu pohon. Semua itu kan demi untuk mendapatkan jabatan yang dicintainya itu. Loh, kalau ini kan penunggu panggung. Penunggu panggung tabligh akbar, penunggu majelis ilmu, api. Toh ini bukan aku yang punya maksud. Kan panitia yang masang, wek. Aku yang nggak modal, malah dapat income. Nah, kalau yang dipasang di tepi-tepi jalan itu kan keluarin duit, betul? Ya karena cinta jabatan, maka apapun dilakukan, keliling pelosok-pelosok didatengin. Orang-orang hamil didatengin minta dukungan. Orang-orang semper didatengin minta dukungan. Kalau lagi kampanye, saudara-saudara, mari kita berjuang bersama-sama, saudara-saudara. Saya akan membela kepentingan rakyat kecil, saudara-saudara. Kampanyenya gitu, pengen terpilih. Begitu udah terpilih beneran, ditanya aja nggak mau noleh. Maka saya sering sindir, sering saya kritik. Pilkada itu cuman beda tipis sama PLKB. Kalau pilkada begitu jadi lupa, kalau PLKB begitu lupa jadi. Kan beda tipis itu. Maka saya pesen di musim politik ini tetap jaga kerukunan, jaga persatuan. Kita tetap wajib hidup rukun berdampingan dalam keberagaman. Setuju? Setuju? Harus lebih dewasa dalam berdemokrasi. Kalau pesan saya, ya cari pemimpin, pilih pemimpin itu ya minta petunjuk ke Allah. Di samping dipertimbangkan mana yang betul-betul membela rakyat demi untuk kepentingan rakyat. Kalau nggak seperti itu nanti gawat, nuansanya jabatan dan materi. Nah, nanti begitu terpilih, malah loro kabupatenmu. Soalnya kok sing dadi pemimpin nih ketangkep KPK, OTT. Mau sekarang lagi musim kok. Loh kenapa? Loh mereka berpikir nyalon ini modalnya gede. Kalau cuma mengandalkan gaji, berapa sih gajinya? Lah modal kan juga harus kembali toh. Caranya yang ngono kuwi. Mohon izin, maaf para pejabat yang hadir ketika saya nyinggung soal korupsi kok arahnya ke pejabat. Ya jangan tersinggung karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya loh ini, setahu saya belum pernah dengar kok ada tukang brondoli sawit kok korupsi, tukang deres karet korupsi, ini belum pernah dengar saya. Rata-rata yo pejabat. Nesu yo ben, wong yang saya omongin kenyataan kok. Jangan asal pilih. Masa gara-gara dikasih duit 100.000 milih sembarangan.
Begecil didadekke pemimpin. Gitu loh. Pilih sing bener. Sok ngenteni aku ndukung sapa. Lah ngono. Tak arahkan sampean biar bener ngono lho. Setuju? Nah, awas lho, janji lho ya. Lek gak manut lambemu dunen ngisor dhuwur. Nah, kalau yang dicintai lawan jenis, ya hidupnya juga hanya akan terfokus untuk mendapatkan lawan jenisnya itu. Laki-laki mencintai perempuan, gimana cara bisa mendapatkannya? Kalah rupa menang dupa, kalah donya menang donga, kalah duit menang wirid, kalah rupa-rupa bangka. Mbuh aji jaran goyang, mbuh aji jaran jengking, aji jaran meleding, ya dicakke kok pengen dapat yang dicintai. Wiridane tasbih diputer, wer 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 wer. Sumiyati 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 sumiyati, wer wer wer. Sulastri 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 sulastri, wer wer wer. Orang cinta sama rumah saja itu ya wis pokoknya hidupnya ya gimana caranya bisa membangun rumah yang megah, memperbaiki rumah semua itu. Demikian pula orang kalau hidupnya itu cinta kepada sesuatu kan pasti akan diperbudak oleh sesuatu yang dicintainya itu. Nah sekarang mari sama-sama kita berpikir rasional. Halo? Kalau yang kita cintai dunia, toh dunia ini cuma sementara, dunia hanya tipuan belaka, kenikmatan yang semu, tidak kita bawa serta ketika mati, tidak akan menyertai kita dalam kehidupan abadi selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kecewa, pasti jadinya kecewa. Coba, yang cinta sama baju, mahal-mahal dibeli, harganya puluhan juta. Ingat, semahal-mahalnya baju itu ujung-ujungnya cuma jadi the gombal mukio. Betul? Sebagus-bagusnya bajumu, ingat, yang terakhir kali membungkus tubuhmu itu hanyalah kafan collection. Betul? Siapapun yang dibungkus kafan, wong Islam, apapun jabatannya, sama rakyat ya dibungkus kafan kayak gitu. Pak Camat sebentar lagi ya dibungkus kafan itu. Kok diketawain toh? Ya enggak, sebentar lagi gimana, hidup di dunia ya cuma sebentar kok. Ngono lho Pak Camat. Ya memang sebentar lagi. Wong camat itu singkatannya calon mati kok. Itu kan sebentar lagi tuh. Semuanya ya sebentar lagi gitu aja kok. Masa tersinggung. Kak Polsek ya sebentar lagi. Sama. Gak usah nyebut kiai. Rumah dicintai, semegah semewah apapun rumah yang kau cintai, ganti tahun, ganti model. Setahun wis bosen, dan itu lama-lama pasti akan rapuh, akan rusak. Betul? Semegah dan semewah apapun rumahmu di dunia, rumah tinggalmu terakhir kali di dunia ini alamatnya di perum kuburan. Entah RT berapa, RW berapa. Mobil dicintai, bagus, harganya mahal, ujung-ujungnya ya masuk loaan, jadi besi tua, ganti tahun juga ganti model. Betul? Tiap tahun ada keluaran terbaru, bosen. Semewah apapun kendaraanmu, yang kau naiki terakhir kali di dunia ini adalah Keranda Airlines.
Itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan. Tidak pernah mengalami delay dan penundaan. Makanan nikmat, makanan lezat. Saapi-apike panganan, saenak-enake panganan, sak nikmat-nikmate panganan, entek-entekane yo mung arep dadi sapa muni tai mau. Selezat apapun makananmu, senikmat apapun makananmu, ingat, yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuman kapas. Apa di sini ada orang meninggal terus cangkemnya dijejeli onde-onde? Yo kapas itu. Kecewa. Cinta sama istrimu, Pak, yang katanya cantik, semlohai, aduhai, imut yahud, bahenol, menomenol, semok, kebelenok, kemontok, kementek, molek, kekinyis, mingis, mentong, moblong, bahenol, denok, debleng. Kecewa, Pak. Wong istrimu itu ujung-ujungnya cuma mau jadi bangkai. Nek jadi batang arep mbok keloni. Cantik itu kan masih muda. Wis enom mesem ya mencotke wong. Tua medeni wong. Makanya perawan-perawan, gadis-gadis itu jangan membanggakan kecantikanmu. Ojo kemayu nduk, ojo kentir. Sampeyan ayu ya mergo isih nom. Ngono lho. Mergo isih nom. Sok dadimu ya kaya nggurimu. Kaya mburimu. Coba noleh ke belakang sebentar aja. Lah ngono persis itu nanti. Ya kayak itu jadimu nanti. Sekarang masih muda, masih kenceng semua. Nanti kalau udah tua ya persis belakangmu itu. Nah gitu noleh meneh lagi. Lah. Ya, sorry Bu, Mbah, Nek, mohon maaf. Lagi jadi contoh. Ya nggak boleh tersinggung, emang itu contoh. Ngono ya digerayangi tenan. Iya. Pipi wis mengkeret. Biyen yo kenceng. Saiki wis mengkeret. Dodoi biyen yo mentek-mentek. Saiki karek tenger tok ngene. Nglembreh kabeh. Cinta sama pangkat jabatan kedudukan. Terakhir pangkat jabatan itu pasti almarhum. Kalau udah almarhum kayak gitu, enggak ada artinya. Pangkat nggak dibawa mati. Ngono. Ya buktinya ya kalau udah dikubur itu di batu nisan ya tulis nama ngono ae. Jabatan enggak katut. Mosok ada di batu nisan kok camat 20 tahun. Enggak payu jabatannya. Pak Camat namanya siapa? Amiruddin. Ya cukup ditulis Amiruddin. Enggak ono kok camat 20 tahun itu enggak ada. Enggak ada. Malaikat mungkar nakir juga manggilnya ketika menanya juga begitu. Enggak kok ya Pak Camat, enggak ada. Ya langsung ya Amiruddin. Ngono langsung. Sama Kapolsek juga begitu. Maneh pangkatnya lagi AKP. Sajun masih levelnya di bawah saya. Saya sudah AKBP kok. Bener, kalau AKP itu ajun komisaris polisi. Di atasnya AKP itu kompol, komisaris polisi. Atasnya lagi AKBP. Nah, saya ini udah AKBP. Aku kiai bolone polisi. Lah. Ya, bolo untuk polisi-polisi yang bagus-bagus, yang memang betul-betul mengayomi, melayani masyarakat, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Kamtipmas itu penting.
Kalau keamanan nggak terjamin, masyarakat ribet, ibadah kan nggak bisa nyaman, nggak bisa tenang. Ngono lho. Maka polisi dengan masyarakat itu harus dekat. Masyarakat nggak perlu takut sama polisi. Polisi sekarang beda sama yang dulu. Justru harus selalu kerjasama. Loh, ini mestinya yang menyampaikan ini Kapolsek loh. Makanya nggak rugi kok umpama nambahi sangune itu nggak rugi. Jadi ya kan seneng tuh sampean kalau jalan-jalan aman, lancar, terus polisi ora nyegati. Lah ngono kuwi. Sing guyu tahu ketilang gitu. Loh, Anda ketilang karena melakukan pelanggaran. Coba enggak melakukan pelanggaran, enggak ada tilang. Ngono lho. Betul enggak? Sama di alam barzah juga begitu nanti. Ketika Anda tidak melakukan pelanggaran, dirazia sama mungkar nakir, aman. Tapi ketika ada pelanggaran, ketilang. Gitu loh. Kalau nggak ada pelanggaran ya aman. Cuma kadang-kadang ya rondok kelewatan. Terus nggawa SIM, STNK, surat-surat lengkap, pakai helm, onderdil ya lengkap. Digeleki maneh, tutupe pentil lho digoleki. Nah itu ya penting kok, kalau nggak ada tutupnya lah nanti kalau mencelat piye ayo. Moro-moro ngejes, jes ini. Pas lajunya kenceng, jes ngosek kayak nyonyor sampean. Maka teruskan polisi operasi onderdil sepeda motor, tutup pentil perlu. Spion perlu, ngono ngamano sampean. Sapa sing ngomong golek duit rokokmu? Tak antemi pisan. Wis tak tutup-tutupi yang mbok omongke. Tuh kan mulai sayang sama aku. Kan udah 1,5 jam loh ini. Yo capek bro. Nah, oleh karena itu ngadeg terus yo kesel bu. Ayo takoke bojomu. Pak ngadeg terus sih kesel apa ora pak? Yo kesel. Ngadeg terus yo kesel. Ya perlu istirahat, engko terus lagi ngadeg neh. Ya lagian kalau berdiri terus kan kaku tuh. Kaku gak ya ruwet. Nah aku kaku sanggup ngelemeske. Oleh karena itu harusnya yang kita cintai itu bukan sesuatu yang akan punah, akan lenyap, akan sirna. Tapi kita harus cinta pada sesuatu yang kekal, abadi, selamanya bisa kita miliki. Betul? Kok halus sih piye tuh? Dan yang bisa kita miliki selamanya itu ternyata yang kita bawa serta sampai ke kehidupan baka di akhirat nanti. Apa? Yang disedekahkan. Oh, iki lho lagi digiring kotak amal. Anggite gak ono aturane. Kowe mara kluyur paling ya selir 2.000-an. Tapi lek digiring ngene sik kan kaya mau nyemplungi 2.000 ya sungkan. Apa maneh DPR mau 10.000. Prei aja dadi DPR. Umpamane kuwi. Kapolsek kok nyumbang 20.000 ya gak pantes blas. Nek gak nggawa utang. Udah nggak perlu saya sampaikan
keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai infak dan sedekah karena udah sering kali disampaikan oleh para mubaligh, para penceramah. Mana qasamalin min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tidak akan pernah berkurang apalagi habis harta yang disedekahkan. Bahkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. Apa Anda pernah melihat ada orang yang ahli sedekah terus jadi bangkrut usahanya? Orang kaya gara-gara bersedekah terus dia jatuh miskin? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak akan pernah ada. Justru akan semakin bertambah dan melimpah kekayaannya. Ibarat laut itu diambil ikannya setiap saat, tapi laut enggak pernah kehabisan ikan. Ayo, apa ono segoro kentekan iwak? Ayo jawab apa we? Segoro asat. Ini asat itu orang segoro bro. Sapi tank. Namanya segoro, namanya laut itu nggak pernah kering dari air. Maka kalau Anda bisa berkarakter seperti laut, meskipun dikuras ikannya, nggak akan pernah kehabisan ikan. Kalau Anda bisa berkarakter seperti laut, meskipun dikuras kekayaannya, hartanya, duitnya untuk perjuangan di jalan Allah, nggak akan pernah kekeringan rezeki, nggak akan pernah habis duitnya. Justru makin banyak dan makin banyak. Iki lek wong medhit yo bantah. Kabeh kiai ngomongnya yo ngono kuwi. Wis tak titeni. Kabeh kiai yo ngono kuwi nek ngomong. Nyatane. Jarene nek sedekah kuwi tambah akeh. Nyatane aku duit 2 juta. Tak sedekahke 500.000 ya karek 1,5 juta. Ra gagas cangkeme kiai. Nah kalau memang udah berkarakter seperti laut, nggak akan pernah kekeringan. Kalau sampai kering berarti belum laut itu namanya, sapi tank tadi. Ya Allah, ditambah sama Allah, dilipat gandakan nama Allah. Tapi nggak boleh berinfak, bersedekah dengan harapan dilipat gandakan balasannya di dunia. Nggak boleh, tetap berharap ridha Allah. Di situ aja balasannya di akhirat. Di dunia ini cuma bonus saja. Di dunia aja udah dikasih bonus kayak gitu, apalagi besok waktu di akhirat malah gede bonusnya. Ingat, di awal-awal perjuangan Islam, Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membiayai perjuangan ini? Utsman bin Affan langsung angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Berapapun dana dan biaya dibutuhkan untuk perjuangan agama, ambilkan semuanya dari hartaku, ambilkan semua dari kekayaanku, berapapun itu dana yang dibutuhkan. Saking banyaknya Utsman bin Affan mentasarufkan kekayaan di jalan Allah, sampai Rasulullah itu menjamin, andaikan Utsman bin Affan melakukan kesalahan sebesar apapun, tidak akan membahayakan bagi dirinya. Kok umpomo Sayyidina Utsman ngelakoni dosa sak gede-gedene, kok umpomo, padahal ya gak mungkin. Itu gak akan membahayakan, gak akan berpengaruh bagi Utsman bin Affan. Tapi ini gak boleh dijadikan dalil. Misalnya sedekahmu piro? Wong ngene iki lho, nggawa duit ratusan ribu, 50-an ribu, 20-an ribu, 10-an ribu. Sing dicemplungke mesti ya 1000. Iku dipilihke sing paling lungset kok. Begitu sampai rumah, dompet dibuka, nyari yang 50.000 kok nggak ada. Kaget, astagfirullahaladzim. Lagi mang sing tak cemplungke rak sing 50.000. Yang 2.000 masih ada. Jadi rumangsane sing dicemplungke 2.000 keliru sing 50.000. Lo keliru lu iso istighfar kok. Gara-gara 50.000 masuk kotak amal, masuk angin sampai seminggu. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Maka mari sama-sama bersedekah, berinfak. Panitia monggo bareng-bareng sambil kita beristighfar di awal tahun ini. Harapan mudah-mudahan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran oleh Allah untuk menyadari kesalahan itu dan mengevaluasinya, serta diberi kekuatan untuk memohon ampun kepada Allah, serta diberikan pertolongan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita guna menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Moga bareng-bareng istighfar versi kelangan. Sing nyanyi iki, grup iki, sing seragame urung lunas iki. Iki bedheke loro iki, nek gak urung lunas ya nyilih. Yuk. Ora apal. Amatiran. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an. Istighfar. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan صالحا عملا مقبولا. الله ربي الله حسبي. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an. Wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi. Namun ya dunyawi, ya dunyawi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an. Wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia
yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, saking pentingnya ibadah berdasarkan cinta, pernah Nabi Musa alaihi salam ditegur sama Allah waktu beliau diperintah Allah untuk khalwat, bermunajat ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Dalam perjalanan menuju Bukit Tursina itu di sebuah gurun pasir, Nabi Musa ketemu sama penggembala kambing, ketemu sama seorang penggembala kambing, wong desa kaya sampean. Ya kaya aku barang. Sama-sama desane ae lho. Gampang banget tersinggung. Padha desane. Orang-orang besar itu rata-rata orang-orang yang lahir di desa. Rata-rata seperti itu. Ini penggembala kambing berdoa, bermunajat kepada Allah yang
secara syariat salah doanya. Nabi Musa mendengar itu marah. Dia berdoa itu gini, si penggembala kambing. Ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana? Alamatmu tuh di mana? Kalau aku tahu alamatmu, aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan kubersihkan. Tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu itu akan aku cuci, dan aku akan memeras susu, menyediakan minuman untukmu, rambutmu akan aku sisir, ya Allah. Wong desa, doanya secara syariat keliru. Mendengar itu Nabi Musa langsung naik pitam, dibentak. Ini penggembala kambing. Woi, Pak, doa macam apa itu? Sembarangan. Kamu anggap Allah itu apa? Berdoa kok kayak gitu. Kamu nggak tahu aku ini siapa? Aku Musa, utusan Allah. Doa jangan ngawur. Karena dibentak, dimarahi kayak gitu sama Nabi Musa, ini penggembala kambing lari terbirit-birit ketakutan. Sebenarnya sih mau dikejar sama Nabi Musa, tapi karena Nabi Musa punya tugas untuk bermunajat, berkholwat ke Bukit Tursina, akhirnya ya tidak sida. Gak sidoi bahasa Indonesianya apa? Tidak jadi. Lek gak dadi bahasa Indonesianya tidak jadi. Lah nek gak sida bahasa Indonesianya tidak jadi. Lah kok podo? Yo tidak sida itu. Nabi Musa lanjut ke Bukit Tursina. Ringkes cerita karena waktunya udah hampir 40 hari 40 malam beliau berkholwat, bermunajat kepada Allah. Selesai mau pulang, diingatkan sama Allah, Musa, memang Allah kalau sama Nabi Musa itu langsung berbicara. Nabi yang diajak bicara, omong-omongan langsung sama Allah kan Nabi Musa. Salah satu mukjizatnya, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa itu dicekeli nomor HP-nya Gusti Allah. Musa karepku toh. Yang penting jamaah paham gak wes. Ini kan bagian dari metode untuk memudahkan pemahaman, ngono loh. Ya nggak ngawur aku ngene iki, nggak ngawur. Ngawur ya gak laris kok. Musa, kamu inget nggak waktu menempuh perjalanan ke sini berangkat di sebuah gurun pasir, kamu ketemu sama seorang penggembala kambing yang berdoa, menurutmu doanya salah, terus kamu bentak, kamu marahi, dia ketakutan lari terbirit-birit. Ya ingat ya Allah. Ketahuilah Musa, orang itu adalah salah satu dari wali-waliku. Dia adalah kekasihku. Cari dia sampai ketemu, sampaikan pesanku untuknya bahwa aku angkat dia jadi waliku karena dia adalah kekasihku. Nabi Musa terperangah. Gusti Allah wis gak masuk akal. Oh, wong ndonga salah dadekno wali. Tapi yo mok batin. Iki ayo kira-kira kok. Ya menurut syariat kan nggak bener doanya. Tapi yang dinilai Allah bukan syariatnya saja itu. Ngono lho. Halo. Dilanjut apa enggak ini? Wani piro? Maka perjalanan pulang itu Nabi Musa menempuh jalan yang sama dengan jalan waktu berangkatnya, dengan harapan mudah mencari penggembala kambing tadi. Betul ternyata sampai di tempat yang kemarin dulu ketemu sama penggembala itu, ketemu lagi sama seorang penggembala tadi. Ya orang itu di tempat itu dia juga berdoa bermunajat dengan kalimat yang sama persis dan diulang-ulang. Nah, apalagi yang kedua ini, ketemu yang kedua ini, sikapnya ini malah gregetke. Wong dia berdoa kepada Allah karo senden ambek sikile meteng kerang gini loh. Gini, ya Allah, kamu di mana?
Rumahmu mana? Alamatnya di mana? Kalau aku tahu alamatnya, aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu akan aku cuci, aku akan memerah susu, menyediakan minuman untukmu, dan rambutmu akan aku sisir, ya Allah. Sampai medengkrang. Kaya nantang perkara model. Diulang-ulang itu. Akhirnya didekati sama Nabi Musa. Enggak berani bentak Nabi Musa. Ada instruksi dari Allah langsung, instruksi teko pusat kok. Enggak berani bentak. Marah apalagi. Nabi Musa mendekat sambil dehem. Begitu noleh melihat Nabi Musa berdiri di sampingnya, lari. Ketakutan. Dipanggil sama Nabi Musa, "Mas bro." Ya ini untuk memudahkan pemahaman. Berhenti, enggak, kamu pasti akan membentakku lagi, kamu pasti akan memarahiku lagi. Enggak, aku enggak akan marah. Berhenti kamu. Enggak, gayane gak marah opo, paling aku yuk dimarahi. Lari terus. Nabi Musa teriak, "Enggak, sungguh aku enggak akan marah. Aku akan menyampaikan pesan Allah untukmu." Loh, begitu mendengar Allah disebut sama Nabi Musa, dia yang lari kenceng langsung berhenti. Emang orang itu kalau cinta, mendengar disebut nama yang dicintainya, itu kan pasti dampaknya gede banget. Ini yang masih ingusan ini. Misalnya cinta sama cewek yang belum bisa cewek. Ininya ingusan, yang dicintai itu cewek yang belum bisa cewek. Ketika disebut nama cewek yang dicintainya, pasti hati ini ser-ser deg-deg gitu. Emang gitu, jangankan kok disebut namanya. Wong sandale jejeri lho wis seneng. Siapa ngomong pengalaman? Sembarangan. Lali ngambek dheke ngono kok. Gini. Sini, Pak. Sini, Mas. Dipanggil sama Nabi Musa, dia datang. Akhirnya Nabi Musa berkata, "Mas, aku minta maaf. Aku kemarin membentak dan memarah-marahimu. Aku ada pesan dari Allah untuk aku sampaikan kepadamu bahwa engkau adalah walinya Allah, kekasihnya Allah." Jawaban si penggembala tadi bagaimana? "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta." Cie. Ayo tak baleni maneh, nanti semuanya bilang yang serempak cie. Kapan ora cie tak tinggal mulai. "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta." Gendeng kabeh. Orang sekian banyak edan kabeh. Sak camat-camate yo melok cie. Artinya apa? Apa sih artinya kata yang terucap dari lisan sampean terus padahal aku ini belum makan. Bener. Turun dari pesawat langsung dijemput sama panitia, istirahat sebentar di rumahnya saudara. Sama panitia, ayo tanya panitia kalau sampai di keimangan juga. Cuman minum kopi sama ngerokok. Dah, istirahat, mandi, sholat duhur dan asar di jamak, terus berangkat ke sini. Tak pikir sebelum ceramah kan makan dulu. Tiba ora. Aku tadi udah sempat seneng aku, karena kan nggak langsung ke lokasi tapi mampir dulu transit, Pak. Ini jelas mangan sih. Lah kok rumah yang dihampiri tutupan?
Malah yo langsung panitia nih langsung. Rasane hati aku lapar, Bro. Cuma yo gak tak omongno isin no. Bayangkan ini asli ini sambil menahan lapar. Yo rada gemeter. Ini kan ustadz bareng kan yang melu jemput ini. Kan ya tahu tuh kono ya ora dikai mangan yo to. Mulai dari bandara tadi sama-sama nggak makan, ayo. Sampean nggak makan nggak apa-apa, nggak ceramah kok. Begitu sampai sini ceramah udah sekian lama masih terus semuanya jadi tukang parkir. Terus. Ini juga perlu bagian. Ini juga punya hak. Apa artinya ucapan di bibir kalau nggak sesuai dengan kata hati? Lain di bibir, lain di... Makanya saya itu terkenal orang yang ceramahnya bloko suto kata orang Jawa. Cebluk waluh, tok selorok. Ya sopo anane itu saya omongkan. Jebret. Saya nggak pernah nyindir saya, tapi ganden. Nyindir ya apa? Langsung gebuk ngono. Saya ngomongnya ya tok selorok kayak gini. Apa artinya omongan dimanis-manisin, dialus-alusin tapi dalamnya Kalau saya ya wis kayak gini. Gelem yo ngene iki, gak gelem aja diundang maneh. Nyatane ya sik lewar iso. Nah ini juga disindir sama Allah. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Dalam ayat lain, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata, berucap dengan lesannya, mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan isi hatinya. Maka jangan mudah terpancing dengan penampilan luar. Halo. Bukan berarti saya bermaksud untuk mengatakan baca Quran gak harus fasih. Siapa yang bilang gitu? Ya harus fasih, tajwidnya bener, makharijul hurufnya bener. Ini urusan hubungan sama Allah. Kadang lesannya fasih tapi hatinya nggak fasih. Lesannya fasih. Kalau sholat itu takbiratul ikhramim. Allahu akbar. Tapi hatinya wis ndak karo-karuan. Kabira walhamdulillahi katsiran, sawit murah. Ini wajah dua jalil ladzi fataras samawati babati aile kesuwen. Imbang ndak payu. Allahu akbar. Tangga duwe gawe ya sak pirang-pirang. Ya Allahu liman hamidah urung tilik bayi. Allahu akbar, bulurah ya obrak-obrak bayar pajak. Kan nggak sesuai dengan Allahu akbar. Mohon maaf ya, orang-orang tua zaman dulu itu rata-rata lesannya ndak fasih tapi hatinya yang fasih. Kalau baca doa itu ndak fasih. Justru saya kalau lagi ceramah di kampung-kampung, terus ada kiai sepuh di kampung itu yang berdoa, saya amin, khusyuk amin saya, sungguh-sungguh. Walaupun itu kiai melafatkan doanya nggak fasih, wong lesane kaku. Kenapa saya berdoa khusyuk, berdoa beramin khusyuk, amin sungguh-sungguh, mengamini doa saya kiai sepuh tadi? Ya karena itu kiai doanya pakai hati, betul-betul tulus, bersih hatinya, ikhlas.
insya Allah itu diijabah sama Allah. Dan rata-rata kiai kampung diijabah doanya, kiai-kiai sepuh itu karena kan belum bisa bikin proposal. Yo ora iso gawe proposal, yo enggak berani merubah kwitansi. Yo enggak berani merubah angka 0, enggak berani ngurangin 0. Doanya ndak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki tobatan qoblal maut raqamatan ngindal maut. Walaupun gitu aku amin khusyuk sungguh-sungguh. Kalau yang ustadz-ustadz sekarang itu fasih, tapi aku suruh amin ini kadang-kadang megah, agak malas. Soalnya do pinter-pinter gawe proposal, berani ngerubah kwitansi, berani mengurangi angka 0, asale 0 8 iso karek 6 kok. Ndonga fasih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Lah mone kopi nganti intil-intile ucul. Gah aku kon ngamen. Ukurannya itu dari hati. Jangan heran ya, orang tua dulu itu kadang berdoa itu cuma pakai jopo Jawa, doanya itu nggak ada Arabnya sama sekali, tapi mandi. Malah kadang-kadang dongane guyoke. Ada orang bisulan nih loh, udunen nih loh bisul. Doanya cuma pakai upile irung ini. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. Cuthekke upil irung diusep-usepno ya waras kok. Padahal ayo dipikir apa hubungannya bisul karo upil irung? Ndak ada hubungannya, tapi sembuh. Ada orang sakit gigi minta doa yo. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh. Disebulke yo sembuh kok. Saiki auzubillahi minasyaitonir rajim. Disebulno malah mentek-mentek kok. Maka yang menjadi penilaian Allah itu adalah hati. Amal itu ukuran utamanya hati. Sehingga hadis yang erat kaitannya dengan hijrah itu kan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sah tidaknya amal tergantung niat. Dan nilai amal itu juga ditentukan oleh kualitas niat. Dan niat itu tempatnya di hati. Insya Allah nanti disambung pada serial berikutnya. Urung mangan no. Lagian ini udah jam 4:30. Mau ngaji udah hampir 2 jam loh. Nggak oleh rampung itu karepe piye. Kurang yang ngundang mana. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Salah dan khilaf dalam berucap saya Anwar Zahid yang do'if, yang bodoh, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan kita tentang ayat-ayatnya, memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah kepadanya, memberikan pertolongan dan anugerah kepada kita di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah, dan di akhirat nanti senantiasa berada di sisi ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yaumil qiyamah. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.